Pemirsa, pelaku pembunuh balita yang mayatnya dibuang ke semak-semak pinggir Jalan Raya Sidoarjo, Demak, Jawa Tengah ditangkap polisi. Motif pelaku membunuh balita ini adalah akibat perselisihan dengan orang tua korban. Polisi mengungkap pelaku pembunuhan balita di Desa Sidoarjo, Demak, Jawa Tengah. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk bantal untuk membekap korban dan pisau yang digunakan menghabisi nyawa korban. Motif pembunuhan balita ini dipicu perselisihan dengan orang tua korban. Ilmu hitam. Nah, jadi merasa sakit hati karena dia sudah memberikan kontrakan ya untuk menginap. Selanjutnya juga diajak jalan-jalan untuk berziarah. Kok malah keluarga daripada pelaku ini disakiti dengan menggunakan ilmu hitam. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup karena melakukan pembunuhan terencana, pengeroyokan, dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebelumnya, warga Desa Sidoarjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan jasad balita berumur 2 tahun 9 bulan di semak-semak pinggir jalan. Saat ditemukan, kondisi jasad korban terdapat luka senjata tajam di lehernya. Polisi lantas mengevakuasi jenazah korban untuk diotopsi. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, TKI yang meninggal di Sabah, Malaysia akhirnya dimakamkan pihak keluarga di Pemakaman Umum Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Keluarga tetap menuntut keadilan atas dugaan pengambilan organ tubuh saat jenazah berada di rumah sakit. Beginilah suasana pemakaman Saidiman Haman, TKI tanpa organ tubuh yang meninggal di Sabah, Malaysia beberapa waktu lalu. Pemakaman dilakukan oleh pihak keluarga di tempat pemakaman umum tak jauh dari tempat tinggal korban, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Polewali Mandar. Korban yang bekerja di Sabah, Malaysia sejak tahun 2019 ini dikabarkan meninggal dunia akibat sakit. Saat bekerja di atas kapal penangkap ikan, korban tiba-tiba mengeluhkan sakit perut hingga muntah. Kondisi korban pun kritis dan akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Queen Elizabeth Sabah. Namun naas, nyawanya tidak tertolong. Keluarga tak terima karena pihak rumah sakit melakukan pembedahan tanpa persetujuan keluarga. Organ dalam tubuh korban diangkat dan hanya menyisakan bagian usus dan mata. Pihak rumah sakit beralasan organ tubuh harus diangkat agar tidak terjadi pembusukan saat proses pengiriman. Hasil visum ada kabar, ini jenazah Om katanya sudah dibedah. Tapi tidak ada pemberitahuan dari pihak sana ke keluarga. Jadi kita semua ini keluarga, kita semua syok kan, bagaimana bisa, kenapa tidak tanpa pemberitahuan. Ya, jahitan itu. Ya, ini kata dari pihak rumah sakit itu, kalau jenazah ingin dipulangkan harus diangkat organ-organnya karena ini takut pembusukan katanya. Kini, keluarga menuntut pemerintah dan polisi mengusut tuntas kasus ini, serta memberikan penjelasan ke keluarga. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, 11 jenazah pekerja migran Indonesia korban kapal tenggelam di perairan Johor Bahru, Malaysia, diserahkan pihak otoritas Malaysia ke pihak KJRI. Jenazah dibawa ke Batam menggunakan kapal polisi. 11 peti jenazah pekerja migran Indonesia korban kapal tenggelam di perairan Johor Bahru, Malaysia dijemput oleh kapal patroli Baharkam KP Laksmana Mabes Polri yang diwakili oleh Divisi Hubungan Bilateral Internasional Mabes Polri. 11 jenazah terlebih dahulu akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kepri guna proses identifikasi lebih lanjut. Kapal yang ditumpangi pekerja migran ilegal tenggelam 15 Desember lalu. Dari total 64 penumpang, 13 orang selamat, 21 meninggal dunia, dan 30 orang belum ditemukan. Kita akan memulai proses repatriasi jenazah korban dari karamnya kapal di Tanjung Balau, Kota Tinggi, Johor. Pada tanggal 15 Desember sebanyak 11 jenazah. Jadi masih ada 10 jenazah lagi yang masih memerlukan proses identifikasi dan verifikasi.
Pihak KJRI masih terus melakukan koordinasi dengan pihak Malaysia untuk pencarian korban yang belum ditemukan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Merapi kembali erupsi dengan memuntahkan awan panas. Warga diminta mewaspadai potensi banjir lahar dingin di hulu sungai yang terjadi saat puncak Merapi mengalami hujan deras. Gunung Merapi yang terletak di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali mengalami erupsi dengan memuntahkan awan panas sebanyak 3 kali pada Kamis sore hingga petang. Masing-masing semburan awan panas berlangsung selama 146 detik dan sejauh 2 hingga 2,5 km ke arah barat daya. Berdasarkan keterangan BPPTKG Yogyakarta, sebelum terjadi erupsi di kawasan puncak gunung berlangsung hujan yang cukup lebat. Masyarakat diminta tetap tenang dan tidak melakukan aktivitas apapun di daerah rawan bahaya, khususnya di radius 5 km dari puncak Merapi. Pemirsa, kisruh tentang perizinan syuting di tempat lokasi pengungsian ditanggapi Bupati Lumajang, Jawa Timur. Sebelumnya warga di pengungsian Gunung Semeru mengecam adanya syuting karena tidak adanya empati tim produksi yang mengganggu ketenangan pengungsi. Sebuah proses syuting yang diambil oleh warga ini sungguh meresahkan para pengungsi di Lumajang, Jawa Timur. Para pengungsi pun menilai adanya syuting di tengah-tengah lokasi pengungsian tidak memiliki empati akan penderitaan mereka yang sudah tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan. Gak pantas lah kalau ada syuting-syuting kayak film-film atau gimana gitu, itu kurang pantas. Tolonglah untuk yang bersangkutan hargai kami, hargai perasaan kami lagi bersedih, kami tidak punya tempat tinggal, lahan untuk kerja nggak ada. Ketika Satgas menegur panitia, mereka mengklaim telah mendapatkan izin dari BPBD dan Bupati. Namun hal ini dibantah oleh Bupati Lumajang, Jawa Timur. Saya menerima info itu infonya ACC atau persetujuan Pak Bupati. Dalam di posisi Pak Bupati itu terucap setuju atau ACC. Tetapi dalam keterangan harus berkoordinasi atau melapor ke Dansatgas. Karena ini masa tanggap darurat, kewenangan operasi itu ada di Dansatgas, dalam arti Pak Danrem. Yang bersangkutan belum melapor ke Dansatgas. Ini prosedur yang disalahi oleh yang bersangkutan. Usai kisruh ada tidaknya izin syuting, kini lokasi pengungsian di Desa Penanggal sudah terpasang pengumuman larangan pengambilan foto maupun video, kecuali dari media yang akan meliput kegiatan pengungsian. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca Anda atau scan barcode KRIS dengan aplikasi uang digital Anda. Dan pemirsa, usai jeda kami kembali dengan informasi 1 hari jelang Natal, peningkatan penumpang terjadi di berbagai bandara di tanah air. Selengkapnya tetaplah bersama kami.